Baby Jovanka, bener atau salah kalau lo tuh kesel sama netizen yang menganggap lo itu adalah selebriti yang hidupnya mewah dan gak terdampak sama PPKM? False. Kenapa? Gue bodo amat. Tapi lo terdampak? Enggak. Terdampak PPKM? Terdampak PPKM ya, tapi gue tidak pernah mendengarkan obrolan netizen. Oke, berarti lo tutup telinga tanpa mereka tahu gimana susahnya lo. Mereka nggak mau tahu. Baby Jovanka, bener nggak lo sampai stres muter otak gimana caranya yayasan, komunitas dan apapun yang lo lakukan soal kemanusiaan ini agar tetap berjalan dan panjang umurnya? Bener banget. Susah. Susah. Drop. Baby Jovanka, lo adalah entertainer atau entrepreneur? Dua-duanya gue bisa bilang. Kalau harus milih? Entrepreneur. Baby Jovanka, bener gak sih lo itu terjun ke dunia entertainment menjadi selebriti biar lo punya duit yang banyak? Oh iya bener banget. Kenapa? Emang menjanjikan? Tidak menjanjikan. Karena masih banyak banget nih cewek-cewek atau talent-talent lain yang akan lebih bermunculan lagi, lebih cantik lagi, lebih punya kelebihan lah daripada gue. Tapi gue butuh uang itu untuk memutar lagi semua bisnis gue dengan segala impian gue gitu. Jadi gue tetap masih butuh itu. Baby Jovanka, pertanyaan terakhir, di usia lo yang segini, lo benarkah memutuskan kuliah lagi dan apakah ini tidak terlambat? Tidak ada yang terlambat untuk kuliah, untuk belajar ya, untuk mempunyai ilmu lebih tinggi lagi itu nggak ada yang terlambat. Halo guys, back with me Angie yang dalam Pocil episode kesekian. Kalian tinggal hitung aja ini adalah Pocil yang keberapa. Nah, untuk kali ini agak sedikit berbeda karena kami mendatangkan seorang yang public figure tapi sekarang tidak public figure. Nah, itu adalah statement yang agak membingungkan. Untuk itu langsung aja tanya sama orangnya. Dia adalah Baby Jovanka. Halo. Lu dipanggilnya Baby, Beb Jov, Jov atau apa? Beberapa orang manggil gue Baby, ada juga yang Bejo. Ah, gimana? Bejo tuh karena Baby Jovanka. Oke, Bejo. Oke. Gue kan manggil dia Bejo kali ini ya Biasanya kan. kalau orang yang udah deket banget tuh manggilnya Bejo, Jojo gitu. Jadinya banyak sekali pertanyaan orang kayak gini. Lo di Instagram itu title lo apa? Public figure? Public figure iya. Enggak, sekarang yang di Instagram. Kalau sekarang lebih masuknya ke entrepreneur sih. Yang sekarang lo tulis apa? Entrepreneur. Padahal sebelumnya lo mengawali itu dengan public figure. Iya, di dunia entertainment. Di dunia entertainment. Dan fokus lo adalah host. Betul. Gue kenal lo sebagai seorang host traveling di salah satu TV swasta ya kan. Gue casting waktu itu. Tapi gak dapet. Gak dapet karena pertanyaannya adalah gini, Angie bisa berenang, bisa kalau napak, tapi Angie kalau bisa loncat, diving. Gak bisa. Ya pas Allah. loncat gak, lu berani gak? Kalau apa? Loncat, suruh loncat itu. Loncat gue berani. Berani. Asalkan udah ada dulu kru yang loncat. Yang Memastikan loncat. di bawah ada batu atau enggak nih. Nih, udah tahu ya ini program apa nih yang loncat-loncat yang kayak gini nih. Nah, lo udah berapa lama tuh di situ? Gue sebenarnya waktu itu mulainya tahun 2017. Tapi karena gue bareng sama sitkom di stasiun TV lain. Iya, gue tahu karena kita satu alumni. Nah, jadi gue agak ngebarengin dan jadwalnya itu agak susah. Jadi gue memilih untuk lanjutin untuk jadi TV host di yang traveling show itu. Oke, dan jadi lo baru memutuskan? selesainya di tahun ini sebenarnya. Di awal tahun ini sebenarnya. 2021, Beb. Iya, sebenarnya. Cuman kan karena kekurangannya waktu nih. Covid dan lain-lain, jadi biasa dalam sebulan gue bisa pergi 4 kali. Ini gue cuma sekali. Gue tahu sih, selama lo pergi 4 kali, dalam 1 kali pergi lo bisa pergi selama seminggu. Benar. Iya, aduh, hafal saya ini kalau yang soal yang gini-gini. Ada di dalam hutan Iya tinggalnya, kan? ya kan? Numpang di rumah orang gitu ya kan. keluarga. Dari kejadian lo selama traveling ini, yang paling lo nggak bisa terima adalah saat lo dapat adegan apa? Adegan kalau yang ada hewan ayamnya sih. Lo fobia ayam? Gue fobia banget sama ayam. Oh my god, gue ngaca nih kayak ini, gue fobia ayam. Jadi gue selalu nanya kayak, kalau misalkan di rumah warga, gue oke deh mau kambing kayak mau apa, mau di samping gue kasar kandang kambing gitu, gue gak masalah. Cuma yang selalu gue tanya, itu ada ayam atau enggak? Kalau ada itu gue bisa langsung, wah nggak bisa nih gue mending di mobil.
Mending mobil, oke. Iya. Ini adalah Angie Jovanka atau Baby Ang jadi ya sekarang ya. Anyway, kalau sekarang orang bilang public figure itu banyak banget, Beb. Benar. Ya kan? Apalagi media sosial yang udah bisa ngasih title gitu ya kan. Siapakah lo gitu. Public figure. Nah, sekarang banyak orang-orang baru yang udah melabeli dirinya public figure. Betul. Kita tidak bisa menyalahkan. Mereka punya media dan pangsanya masing-masing. Tapi saat dengan banyaknya orang yang menjadi public figure, orang ada nggak sih nanya sama lo tuh siapa sih, Beb? Oh banyak banget. Mungkin banyak yang nanya kayak, lo tuh influencer atau apa sih? Lo tuh entrepreneur atau apa sih? Lo tuh artis atau apa? Lo apa? Banyak banget nih Yang nanya paling kayak menyakitkan gitu. apa? Influencer. Kenapa? Karena gue memulai itu bukan dari influencer. Oh, great. Gitu. Gue bukan menjelekkan influencer ya. Tapi apa yang gue mulai itu bukan dari situ. Oke. Tapi orang kenapa ngecap gue di situ? Karena apa? Pada saat gue memberhentikan diri gue di dunia entertainment, otomatis kan gue menerima endorse. Ya kan? Yeah, of course. Iya kan? Dari endorse itu orang-orang menilai dan mengecap gue langsung jadi influencer. Lo lebih pengen dikenal sebagai apa? Entrepreneur. Entrepreneur. Untuk Entrepreneur. sekarang? Untuk sekarang sebenarnya dari dulu. Oh. Nah, sebenarnya dari dulu. Sekarang? Cuman karena gue nggak mau melepas kesempatan untuk kayak gue bisa nge-host. Semua yang gue bisa lakukan tuh ya gue lakuin. Oke. Tapi ya pada perjalanan gue menjalani host itu ya gue juga tetap jalanin kayak bisnis catering gue. Semua itu gue masih tetap jalanin. Lo pernah kena bully? Enggak. Nggak. Pernah ada yang ngomong, lu siapa sih artis mana gue akan gak kenal? Enggak sih jujur. Enggak. Wow. Great. Karena Enggak. sebagian besar public figure itu ada yang pernah mendapatkan kata-kata itu Ada. gitu. Mungkin jujur kalau misalnya sampai ada pun gue gak peduli. Karena gue bukan tipe orang yang peduli kayak gitu. Bodo amat. Bodo amat. Oke, berarti itu adalah prinsip hidup lo. Yang penting gue nggak ganggu lo. Lo nggak kenal gue, ya udah bukan urusan gue. Kayak gitu. Karena intinya gue memulai di dunia entertainment itu bukan untuk terkenal, untuk mencari uang. I got it. Jadinya itu adalah pekerjaan karena lo merasa lo mumpuni di situ. Iya, itu kesempatan gue kan. Kesempatan gue untuk bisa mencari uang. Nah pada saat gue mencari uang dan passion gue untuk menjadi entrepreneur dan business woman gitu kasarnya, gue butuh modal dong. Nah dari adalah, uang itu ya gue limpahin untuk jadi entrepreneur gitu. Tapi lo nggak sayang melepaskan status keselebritian lo? Enggak sih. Enggak apa-apa? Nggak apa-apa. Well, kenapa? Ya karena prinsip gue udah kekeh dari awal. Gue mencari uang ini ya untuk apa gitu. Gue memulai sesuatu yang mungkin yang gue jalanin sebelumnya itu untuk apa? Bukan untuk ketenaran, bukan untuk orang dikenal gue atau untuk kayak oh ini Baby Jovanka sebagai ini bukan itu. Gitu. Ya karena lo dikenal sebagai bejo. Iya. Anyway, sekarang ini berarti anggaplah lo bukan seorang artis. Betul. Dimana masyarakat umum menganggap artis itu adalah mereka yang muncul di televisi. Betul. Ya kan? Dan lo fine sama itu. Gue fine banget. Hidup lo bahagia. Gue bahkan tenang. Bahkan tenang. Karena gue gak suka kehidupan privacy gue dicari-cari orang, ya orang-orang kepo lah gitu, yang ya pasti kepo, bener gak sih mereka mencari bahan, yang sebenarnya mereka juga tahu pada saat mereka nanya ke gue tuh nggak mungkin gue jawab. Oh lo nggak pernah menjawab? Nggak pernah. Oh really? Iya bukan karena gue malu atau apapun gitu. Menurut gue itu urusan gue, yang lo perlu lihat di sosial media gue itu mungkin kebahagiaan aja. Oke, gue suka sama prinsip lo karena orang untuk memiliki sebuah prinsip itu membutuhkan niat dan tekad dan lo nggak boleh jatuh sama prinsip lo sendiri. Jangan sampai lo ngejilat ludah sendiri. Even though prinsip itu tiba-tiba berubah, lo harus siap sama resikonya. Benar. Iya kan? Gue setuju. Gue cheers dulu. Anyway, kita sehat ya. Anyway, untuk people yang lagi nonton ini, sekali lagi, mohon maaf banget kalau aku sama Baby nggak pakai masker. Tapi kami sini semua sudah memastikan bahwa kami dalam keadaan sehat walafiat. Di sini sudah disinfektan, semuanya sudah aman, termasuk dengan kru-kru yang ada di sini. Dan kami tetap menjaga, kita harus sadar diri gitu ya kan. Sadar diri, jangan sampai menulari orang lain. Dan kalaupun kita harus bekerja seperti ini, mau nggak mau gitu, kita harus punya batasan. Well, balik lagi ke ceritanya mengenai si Bejo ini nih, si Baby Jovanka yang sudah memilih untuk meninggalkan dunia keartisannya, tapi bukan nggak mungkin suatu saat akan kembali. Iya, gue tidak menutup kemungkinan itu. Oke. Itu apa ya? Balik lagi yang tadi gue bilang ya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa lu handle, ya kan? Opportunity itu. Ya, kalau ada kerjaan sih kan. Kalau ada kerjaan gue sikat. Karena Balik prioritasnya lagi, adalah duit gue yang pada saat gue itu untuk gue mengolah semua bisnis gue. Bisnis lo apa aja? Itu gue ada catering, ada coffee shop, yang lagi jalan banget itu sekarang itu 2. Tapi kan gue punya satu yayasan yang
gue mempertanggungjawabkan diri gue untuk kayak gue punya anak asuh. Anak asuh gimana maksudnya? Misalnya di berbagai daerah itu kan, jadi gue nge-research gitu. Beberapa anak yang mungkin punya potensi besar untuk bisa sekolah tapi tidak punya biaya. Nah dari yayasan gue ini memilih kayak beberapa anak dari daerah tersebut untuk bisa disekolahin gitu. Nah pada saat gue misalnya tidak mengambil job, itu bukan kasarnya, bukan gue yang rugi. Gue tuh mikirin kalau gue nggak bisa supply mereka, itu tanggung jawab gue tuh besar banget. Ya. Gue merasa kalah sama diri gue. Berarti yang harus lo tanggung di sini saat lo mencari uang dengan susah payah adalah diri lo sendiri, keluarga lo. Ini koreksi ya kalau gue salah ya. Terus ada anak asuh lo yang sebenarnya tidak berkaitan darah dengan lo, dan juga pegawai yang lo gaji di berbagai bisnis lo. Segitu banyaknya beban yang lo tanggung dan lo fight buat itu. Iya, karena kalau mau dibilang lo untung gak sih coffee shop? Enggak. Untuk dalam masa pandemi ini ya, gue bisa bilang itu cuma cukup untuk bayar gaji karyawan. Padahal lo memulai bisnis sebelum pandemi. Bener, sebelumnya oke. Sebelumnya tuh oke. Tapi pada saat masa pandemi, gue udah mikirnya di mindset gue adalah, oke, nggak apa-apa deh, gue nggak punya untung banyak. Yang penting orang-orang yang kerja sama gue ini jangan sampai putus kerja. Karena itu tanggung jawab gue. Gitu. Gue udah komit untuk lo kerja di sini, gue tidak ada pemotongan gaji sama sekali. Pemecatan? Nggak ada. Karena kan harusnya 50% tuh. Ya, atau kan? 25 kalau WFH. Nah itu gue tidak menerapkan pemotongan gaji atau kayak di PHK secara sepihak gitu. Gue gak mau. Karena ya mereka juga mencari uang gitu. Gue susah, dia juga susah gitu. Betul, jadi semuanya domino effect. Yes. Kayak gitu. Gue sih amazed ya sama pemikiran, karena sekarang ini orang menyuarakan kesetaraan gender gitu loh. Perempuan juga bisa, laki-laki juga bisa. Jadi kita semua saling melengkapi gitu. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Tinggal gimana kita itu bangkitnya aja. Karena kalau ngomongin pandemi semua orang kena. Iya, makanya kalau dari berbagai level. Bener. Kalau semua orang bilang, aduh nih susah banget nih lagi pandemi. Nggak lu doang coy. Mau dari yang atas sampai bawah itu semua susah. Di levelnya masing-masing. Iya, di levelnya masing-masing gitu. Tapi gimana cara lu bertahan? Itu yang susah. Dan sekarang lo bertahan. Cheers buat lo. Ngobrol sama seorang public figure yang udah bisa tidak dinyatakan public figure, bergeser ke entrepreneur, dan ternyata dia memiliki nilai sosial yang tinggi, empati yang besar karena memikirkan orang lain. Itu tuh jarang, Beb. Jo. Iya, gue bisa akuin itu jarang sih. Ya kan? Karena tidak semua orang bisa memikirkan orang lain. Ada manusia yang tidak memanusiakan orang lain. Banyak banget. Ya kan? Tapi ternyata lo salah satunya. Dan public figure itu dikenal sama orang awam tuh ya kayak hidup lo enak-enak aja. Bener. Ya kan? Lo tampil di TV, duit lo banyak. Lo punya YouTube, viewersnya banyak, duit lo banyak. Ya. Itu kan mereka lihat. Itu yang mereka lihat. Yang sebenarnya ingin lo sampaikan bahwa kalau menurut gue ya nggak segampang itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Esmeralda, tidak semudah itu. Karena sebenarnya kita ini juga nggak bisa, kalau sini gue nggak bisa bilang kita. Gue akan fokus ke lo. Lo memiliki banyak, ada yayasan dan juga ada plan lo ke depannya yang sedang lo jalankan atau akan lo jalankan. Lagi proses nih. Lagi proses. Kalau sebelumnya itu yayasan, sekarang gue mau buat komunitas namanya itu Bingkai Merah Putih. Oke, jadi itu lebih kayak gue mau mengajak nih jiwa-jiwa muda, anak-anak milenial yang bisa ikut masuk ke komunitas gue untuk bisa memanusiakan orang ataupun hewan bahkan. Oh my god, shelter? Shelter. Jadi gini, kenapa gue tertuju di Jakarta dan di Bali? Kenapa banyak banget nih anjing-anjing di luar-luar misalnya, yang lu mungkin ya lu nggak suka lu tendang. No, ya kan? please, no way. Mungkin karena gue suka banget hewan. Dan gue tahu lu juga suka banget hewan. Iya. Hewan apapun gitu. Kita nggak bisa patokin anjing atau apa, tapi semua hewan gitu. Kenapa gue tertarik banget? Banyak banget hewan yang di luar sini orang banyak takut karena apa? Karena nanti kalau digigit kenapa nih gitu. Itu hal kecilnya. Nah, gue pengen banget bekerja sama dengan dokter-dokter volunteer yang ada di Bali untuk bisa kayak dari shelter ini gue bisa vaksin nih gue bisa vaksin nih anjing-anjing, hewan-hewan yang berkeliaran yang mungkin tidak punya tuannya gitu. Jadi kita memanusiakan dan menghewankan gitu kan, ada manusia juga gitu kan. Ada banyak banget orang yang manusia juga gitulah gitu kan. Ada banyak yang di pinggir jalan minta-minta gini-gini tanpa mereka tahu gitu harus kemana, bekerja apa. Jadi gue menyiapkan wadah untuk mereka. Lo bisa apa nih?
gitu. Oke, itu mulia loh. Gue bisa akui lo memiliki hati yang mulia gitu. Tapi sekarang di situasi pandemi kayak gini, bisnis lo yang tadi lo udah bilang tidak bisa, uangnya tidak bisa muter banyak segala macam, lo harus ngelakuin apa, Beb? Ya tujuan gue sekarang gini, itu balik lagi intinya harus gue pikirin orang yang kerja sama gue. Jadi bagaimana caranya? Gue pertanyakan bagaimana caranya? Sekeras apa lo mau berusaha? Karena di level lo juga lo susah, tapi lo juga punya pikiran banyak tanggungan. Sekeras apa lo harus berusaha? Lo mau bakar uang terus? Gue lebih baik susah daripada orang-orang yang gue pertanggungjawabkan ini susah. Lo memprioritaskan orang yang udah lo komit untuk Yes. lo jaga daripada lo nggak apa-apa lo hidup susah. Nggak masalah, karena itu semua apa yang kita kasih gitu akan berbalik ke kita juga gitu, gue percaya. Ya, dan gue percaya rezeki itu akan datang dengan Betul. caranya sendiri selama lo yakin. Jadi semesta akan mendukung. Nah, sekarang kehidupan lo udah punya nih targetnya. Gue punya bisnis, gue nggak apa-apa meninggalkan keartisan gue gitu ya kan. Gue akan fokus untuk mencari uang karena waktu itu ya seperti yang udah kita bahas tadi sebelumnya. Dan sekarang lo memikirkan bagaimana memanusiakan manusia, membuat mereka hidup lebih layak dan nyaman. Tapi untuk diri lo sendiri apa yang lo inginkan? Tujuan gue sih kalau untuk sekarang gue pengen lanjut kuliah. Sebelumnya lo kuliah? Gue kuliah chef. Lo kuliah chef? Iya, gue ambil chef. Oke. Terus habis itu? Nah, jadi dari chef itu kenapa gue ambil chef? Supaya gue bisa gue bisa bisnis catering itu awalnya. Yang sekarang udah jalan. Udah jalan. Enak loh masakannya Baby anyway. Cuman gue nggak pernah dikirim aja, cuman review dari teman-teman aja, kirimin dong Beb. Bisa kali anak Into dia ada 24. Nah, lu kirimin dan bisa, lusin. bisa. Karena dari catering ini gue mikirnya gini. Uang donasi yang masuk itu akan gue sisihin ke catering ini. Nah, dari makanan-makanan ini itu akan gue sumbangkan setiap minggu itu ada kegiatan kita untuk setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu pembagian untuk di seluruh Jakarta. Great. Dan banyak yang berpartisipasi. Kita membuka peluang. Maksudnya siapa yang mau? Siapa aja bisa, ayo gitu. Oh, that's great. Itu sejak kapan? Udah 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Lo fight-nya luar biasa loh. Dan sekarang lo mau kuliah kapan? S1 berarti? S1. Apa? Psikolog. Ada alasan tertentu memilih psikolog? Itu emang cita-cita gue. Jadi seorang psikolog? Karena gue pengen membantu orang-orang yang mungkin tidak terbantu secara mental. Oke. Dengan sekarang situasi pandemi seperti ini, itu banyak orang yang emotional unstable kayak gitu. Bener. Ini jadi trigger lo nggak untuk semakin yakin lo akan kuliah psikolog? Iyalah. Really? Karena gue berkaca di diri gue. Gue aja sulit. Siapa yang mau bantu gue? Jadi lo harus bantu diri lo Jadi gue harus sendiri. bantu diri gue sendiri dan gue harus bantu orang lain gitu. Tahun depan? Tahun depan. Gue doain semoga semuanya lancar, Amin. rezeki lo lancar, Amin. dan orang-orang yang lo kasihi ini juga bisa terbantu dengan lo ya. Amin. Karena biasanya orang baik itu tantangannya banyak, Pep. Oh, banyak banget. Banyak banget. Dan itu nggak mudah. Kalau lo berhenti di tengah-tengah lo kalah. Mungkin kalau gue mau ngomong susah tuh, wah gue udah berdarah-darah. Orang nggak tahu aja postingan-postingan di Iya, Instagram postingan itu postingan bahagia lama. banget. Itu postingan lama cari-cari foto. Iya, gitu. postingan gue bahagia banget, liburan ini banyak banget yang DM gue kayak kakak hidupnya enak banget ya, gaji kalau kayak nge-host tuh berapa sih? Banyak banget. Lo bales, sorry gue nge-hostnya kan udah lama banget. Tapi gue bukan tipe orang yang dibahas kayak gitu. Jangan dibahas karena itu adalah ranah privacy lo. Betul, dan mereka tidak perlu tahu susahnya gue. Karena itu kan akan ada dampak kayak, oh dia gini, itu nular menurut gue. Pada saat gue bercerita tentang positif, orang pasti akan membangun dirinya menjadi positif juga. Pada saat gue menceritakan sisi susahnya, mereka akan juga Merasa susah. Gitu. Iya. Jadi gimana caranya gue menyampaikan secara tidak langsung, walaupun susah, lo harus tetap berusaha gitu. Jangan gue mau ngomong kasar sih ini sebenarnya, tapi kasar nggak ya? Sebenarnya gitu mental meminta-minta gitu tanpa berusaha. Benar. Ya nggak sih, kita nggak bisa membantu semua orang. Betul. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita membantu diri kita sendiri agar dan berdoa biar pintu rezeki kita dan yang lain juga ikut terbuka. Betul. Karena setiap orang punya rezeki masing-masing. Betul. Di tarafnya masing-masing dan dengan caranya masing-masing. Jadi misalnya gini, donasi yang masuk misalnya nggak banyak. Gue selalu bilang sama tim gue, mau donasi sekecil apapun, tetap harus kita realisasikan nih kegiatan mingguan,
sesuai dengan dana yang kita punya. Dan jangan diselewengkan. Yes, mau orang cuma donasi banyak kayak donasi cuma 10.000, 50.000 gitu. Ya kita terima bukan karena nominalnya. Banyak orang kaya yang mereka masih mikirnya tuh bisa sampai berpuluh-puluh kali untuk berdonasi. Jadi mulai dari diri sendiri. Yes. Even though we are no one. Yes. Iya kan? Tapi kalau kita sekali membuat perubahan, itu akan nular seperti yang lo bilang tadi. Pada saat kita membagikan hal positif gitu. Nggak usah so baik deh, kita siapa sih yang suci? Bener gak sih? Tapi pada saat kita berusaha untuk membantu orang, berusaha untuk memberikan hal yang positif ke orang, gue yakin itu akan berbalik juga ke kita dampaknya. Lo mau balik ke artisan? Oh, gue gak menutup kemungkinan. Oke, tadi udah gue tanya. Tapi kalau sekarang lo harus memilih, apa yang akan lo pilih dari segala yang udah kita bicarakan tadi? Entrepreneur itu pasti, berbisnis itu pasti. Untuk menunjang semua apa yang gue mau, apa yang gue impikan gitu. Membantu orang dari yayasan, dari komunitas yang akan gue jalanin gitu. Itu semua tuh kayak satu circle gitu sebenarnya. Satu berputar lah di situ. Ya, satu lingkaran utuh sebenarnya. Ya. Tapi gue akan selalu menerima pekerjaan entertainment itu selagi waktunya juga masih fleksibel buat gue. Oke. Gitu. Jadinya itu adalah tujuan hidup lo untuk kedepannya. Yes. Dan gue doakan lo sukses. Amin. Semoga di sini semuanya juga mendoakan kita semua sama-sama sukses. Oke guys, sampai nyangkut ini. Ya Allah, udah dikasih tanda-tanda suruh closing berarti kalau kayak gitu. Thank you ya Bejo. Iya, thank you. Gue manggil Bejo. Bejo aja. Bejo aja ya, biar Bejo kita aja. akrab gitu ya kan. Jangan akrab ya. Iya, biar akrab banget. Anyway, thank you banget untuk in people yang udah nonton Pocil. Sekali lagi, Pocil ini adalah podcast sambil ngecil, dimana kita akan ngobrol hal-hal yang mungkin topiknya agak keras, tapi akan bahas dengan lembut. Tapi kalau mungkin narasumbernya ngegas, boleh dong hostnya agak ngegas dikit. Tapi kalau narasumbernya begini, saya kan jadi juga ikutan santai. Jadi sampai ketemu lagi di Pocil episode selanjutnya bareng sama saya Angie Ang dan narasumber lainnya. Besok datang lagi ya. Oke dong. Cheers. Bye people.